Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Ungkapan kekhawatiran. Aleh, Abian kembali memeluk wanitanya dengan erat, ikut menangis dengan rasa penyesalan yang teramat dalam saat mengingat kekejamannya dulu memperlakukan Alera. Maaf, hanya itu yang bisa ia ucapkan, walaupun tahu semua kata maafnya tidak akan bisa menyembuhkan luka di hati wanitanya. Apa salahku, Abian? Apa salahku pada kalian? Kenapa kalian memperlakukanku tidak baik? Kau, Sky, ia tidak bisa meneruskan pertanyaannya saat mengingat apa yang sudah dilakukan Sky tadi. Alena merasa jijik saat bibir pria itu menyentuh kulitnya, bahkan meninggalkan bekas di tubuhnya. Tangan Abian terkepal erat saat mendengar rintihan kesedihan Alena. Ia pun masih tidak terima dengan apa yang diperbuat Sky. Kalau saja tadi tidak dihalangi Alena, pasti temannya itu sudah habis di tangannya. Aku akan memberikan perhitungan lagi dengannya. Abian melepaskan Alena, tujuannya saat ini hanya satu, membuat Sky berlutut meminta maaf pada wanitanya yang sudah dibuat menangis. Bukankah dulu ia pernah mengatakan, hanya dirinya lah yang berhak untuk menyakiti Alena. Dan sekarang di saat ia ingin membahagiakan wanitanya, pria lain justru dengan tidak tahu dirinya berani menyentuh bahkan menyakiti Alenanya. Kau mau kemana? Melihat sorot kemarahan di mata Abian membuat Alena ketakutan. Ia takut kedua pria itu kembali bertarung. Aku akan mengembalikan kehormatanmu dengan membuat si prank itu berlutut meminta maaf. Abian melangkahkan kakinya dengan lebar. Jangan, Abian. Alena mengejar suaminya dengan tergesa-gesa. Aku mohon jangan, ucapnya setelah berhasil menyusul. Dengar, Aleh, aku ingin si prank itu membayar apa yang sudah dilakukannya. Dia sudah mendapatkannya, bukankah kau sudah membuatnya babak belur? Tapi itu belum cukup, aku ingin dia meminta maaf padamu. Tidak perlu. Alena menundukkan kepalanya. Kenapa? Kenapa sejak tadi kau selalu melarangku? Karena aku takut kau terluka, teriak Alena dengan emosi. Kenapa Abian tidak pernah mengerti dirinya? Ia sanggup menanggung semua luka yang diberikan pria itu, tapi tidak akan pernah bisa jika melihat orang yang dicintainya itu terluka. Bodoh memang, tapi itulah Alena. Wanita yang sangat mencintai Abian Atmajaya dengan semua kesakitan di dalamnya. Mendengar ungkapan kekhawatiran yang dilontarkan wanitanya, tentu saja membuat rasa amarah di hati Abian pada Sky menguar begitu saja, berganti dengan rasa bahagia. Bahagia karena secara tidak langsung Alena masih memiliki rasa perhatian yang cukup besar untuknya, dan otomatis masih ada cinta di hati wanita itu. Kau takut aku terluka? Tanya Abian untuk memastikan apa yang didengarnya tidak salah. Alena hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Abian. Sorot matanya sendu bercampur dengan kilatan amarah. Karena prianya itu baru menyadari kekhawatiran yang dirasakannya sejak mereka berada di ruang kerja Sky. Jawab, Aleh. Abian menyentuh kedua bahu Alena, menariknya untuk mendekat. Siapa bilang aku mengkhawatirkanmu? Aku hanya... Kap. Dengan penuh keberanian Abian mengecup bibir Alena. Bibir yang sering berkata ketus yang sudah 3 tahun ini tidak dirasakannya. Kau, Alena hendak memukul Abian yang dengan lancang mengecup bibirnya. Namun yang terjadi tangannya justru ditahan pria itu dan bibir mereka kembali beradu. Bukan sebuah kecupan singkat seperti yang dirasakannya tadi, tapi sebuah lumayan yang menuntut. Kau kurang ajar, Alena menamparkan pipi Abian saat ciuman itu berakhir. Ya, dan orang kurang ajar ini suamimu. Mantan suami.
Karena secepatnya aku akan mengurus perceraian kita. Tidak akan pernah ada kata perceraian, Ale. Jikapun ada, hanya kematian yang akan membuat kita berpisah, ucap Abian dengan tegas tak terbantahkan. Mata keduanya kini saling menatap dengan tajam. Tak ada yang mau mengalah untuk mengakhiri pertengkaran tersebut. Hingga akhirnya Abian yang lebih dulu menurunkan egonya dengan menatap lembut wanitanya. Bukankah kau bilang sudah memaafkanku? Jadi tidak ada salahnya kita memperbaiki dan memulai semuanya dari awal? Memulai dari awal, Alena tertawa mengejek. Aku memang sudah memaafkan. Tapi bukan berarti melupakan semua yang telah terjadi. Semua rasa sakit itu masih terpatri jelas di ingatanku. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memulai semuanya dari awal? Bagaimana caranya? Tanyanya sembari berlalu meninggalkan Abian yang masih terpaku di tempatnya. Cukup diam, dan lihat, aku yang akan mengobati lukamu, dan memperbaiki semuanya. Percayalah padaku. Mohon Abian dengan penuh harap. Hingga membuat langkah Alena terhenti, meski tak menoleh ke belakang. Aku mohon percaya padaku untuk sekali ini saja. Lirik Abian dengan semua kesakitan yang ia rasakan. Karena sejatinya bukan hanya Alena yang terluka. Ia pun terluka bahkan mungkin berkali-kali lipat dari yang dirasakan wanita itu. Terluka karena rasa bersalah dan penyesalan, saat mengetahui wanita yang selama ini disakitinya ternyata cinta pertamanya. Dan luka itu semakin bertambah saat mengetahui wanitanya pergi dalam keadaan mengandung. Abian bahkan tidak bisa berada di samping putranya, saat anak itu lahir ke dunia. Tidak bisa melihat bagaimana wajah putranya itu, dan kehilangan momen berharga dalam tumbuh kembang anak tersebut. Bahkan sampai detik ini Abian belum pernah memeluk dan mencium anaknya itu. Jadi apakah semua kesakitan yang ia rasakan selama 3 tahun ini, belum cukup untuk membuat Alenanya mau memberikan kesempatan? Percaya padamu hanya akan membuat hatiku kembali sakit. Jadi lupakan saja. Oke, mungkin hatimu masih belum bisa memberikan kesempatan bagi hubungan kita. Tapi aku mohon beri kesempatan bagi hubunganku dengan anak kita. Aku Dedi-nya. Aku berhak untuk bertemu, memeluk, dan mencium putraku. Dek. Alena refleks menatap ke belakang. Menatap pada Abian yang dengan beraninya mengatakan sebuah hak pada putranya. Kau tidak punya hak sedikit pun pada Bian, dia putraku. Karena aku yang mengandung dan melahirkannya. Dia juga putraku. Karena tanpa aku mana mungkin kau bisa hamil. Kau. Aku tidak akan merebut Bian. Jika itu yang kau takutkan, aku hanya ingin membayar apa yang telah hilang selama ini, dengan memberikan kasih sayang pada putraku. Apa itu salah? Tanyanya sembari menekuk kedua lututnya tepat di hadapan Alena. Aku mohon. Melihat bagaimana Abian berlutut, hanya agar diberikan kesempatan untuk hubungannya dengan putra mereka, tentu saja membuat Alena terkejut dan juga bingung.
Apa ia harus memberi kesempatan itu atau tidak bagi pria yang bernama Abian Atmajaya? Melihat Abian yang sampai bersujud di kakinya, hanya untuk bisa menjalin hubungan dengan putranya tentu saja membuat hati Alena terenyuh. Abian berdirilah, jangan seperti ini. Alena yang memang sejak dulu tidak bisa mendendam pada pria yang sangat dicintainya itu, ikut berjongkok di hadapan pria tersebut. Aku mohon Alena, sudah lama sekali aku menantikan saat di mana bisa berkumpul dengan putraku. Darah daging yang selama 3 tahun ini tidak bisa aku temui. Dan tadi pagi aku hanya sempat mengusap kepalanya tanpa bisa merengkuh tubuh mungil itu. Abian menyentuh wajah Alena dengan kedua tangannya. Aku mohon Ale, aku ingin memberikan kasih sayang untuk putraku. Alena terdiam sesaat, menatap kedua mata Abian yang memancarkan sebuah penyesalan dan kerinduan yang teramat dalam melalui air mata yang mengalir di kedua pipi pria itu. Air mata yang sama yang pernah ia tumpahkan saat merindukan sosok Abian selama bertahun-tahun lamanya. Aku akan memberikan kesempatan pada kalian, putus Alena pada akhirnya. Ya, dirinya tidak boleh bersikap egois dengan mengorbankan hak yang seharusnya didapatkan oleh putranya, yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya sendiri. Walaupun terasa begitu berat, namun Alena harus bersikap bijak untuk mengatasi semua masalahnya yang selama 3 tahun ini menggantung begitu saja. Alena harus berani menghadapi semuanya, dengan tidak melarikan diri lagi seperti yang sudah dilakukannya 3 tahun yang lalu. Sudah waktunya ia mengubur semua kenangan pahit itu dan berdamai dengan masa lalu demi kebahagiaan putra semata wayangnya. Karena kebahagiaan Bianlah yang paling utama, dan ia akan melakukan apapun termasuk memaafkan semua kesalahan Abian Atmajaya demi kebahagiaan putranya. Benarkah, kau serius? Abian ingin memastikan yang didengarnya itu tidak salah. Alenanya memberikan sebuah kesempatan bagi hubungannya dengan sang putra. Ya, tapi ingat hanya untuk hubungan kalian, bukan untuk hubungan kita. Abian menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tapi aku akan tetap mengejar cintamu Alena Atmajaya, gumamnya dalam hati dengan tekad membara. Kini waktunya ia memperjuangkan cintanya. Setelah sebelumnya Alena lah yang memperjuangkan cinta mereka sampai hidup menderita karena perlakuan kejamnya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Alena berdiri dari tempatnya. Apa kau tidak ingin bertemu dan memeluk putramu? Dengan cepat Abian berdiri, mengejar langkah Alena yang sudah lebih dulu masuk ke dalam pintu lift. Di dalam lift tersebut Abian tersenyum bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dan memeluk putra kandungannya. Namun sayang, rasa bahagia itu berganti dengan amarah saat pintu lift terbuka, menampilkan sosok pria yang berjalan ke arah mereka. Sosok pria yang sudah membuat wanitanya menangis dan ketakutan. Abian, lirik Alena dengan ketakutan saat melihat Tuan Sky. Ia merasa takut karena tidak ingin dilecehkan untuk kedua kalinya. Jangan takut, ada aku. Abian menggenggam tangan Alena dengan erat. Sementara itu dari arah yang berlawanan, Sky menatap pada sosok wanita yang berjalan di samping Abian.
menatap dengan senyum tipis di bibir, saat dugaannya benar jika wanita tersebut memiliki kembaran. Terbukti dengan pakaian yang dikenakan wanita itu, berbeda dengan wanita yang baru saja dikejarnya. Abian, apa kau? Belum sempat meneruskan ucapannya. Tubuh Sky terjatuh ke belakang dengan keras saat mendapatkan pukulan yang begitu telak di wajah dan perutnya. Sekali lagi kau menyentuh istriku. Abis kau, ancam Abian dengan penuh amarah. Berlalu dari tempat tersebut tanpa melepaskan genggaman tangannya pada Alena, meninggalkan Sky yang masih terduduk di atas lantai, dengan beberapa karyawan yang menatap ngeri pada kedua atasan mereka yang baru saja berkelahi. Albi, lirik Sky, menatap pada wanita yang berjalan di samping Abian yang tengah menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Sky pun memutuskan untuk mengikuti keduanya, karena masih merasa penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya, dan hendak memastikan hubungan seperti yang terjadi antara Abian, Albi, dan Alana tentunya. Wanita ketus yang ia temui tadi di lift, wanita yang sama yang pernah menghabiskan malamnya dengan begitu panas. Sementara itu Alena dan Abian yang baru saja sampai di samping mobil Alana, langsung mendapatkan amukan dari saudara kembarnya itu karena pergi terlalu lama. Jika Alena meminta maaf pada kakaknya dengan rasa tak enak hati karena meninggalkan Bian terlalu lama, Abian justru tak peduli dengan kemarahan Alana, karena terlalu bahagia saat menatap putranya yang kini berada di dalam gendongan Alena. Putraku. Abian mengusap rambut anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya kembali sakit saat mengingat ia tidak mengetahui keberadaan putranya itu. Bahkan tidak menemani di saat anak itu lahir ke dunia. Melihat raut kesedihan di wajah Abian, membuat Alena dan Alana yang sedang berbicara langsung terdiam. Terutama Alena, karena ia bisa merasakan kesedihan yang teramat dalam yang dirasakan Abian. Sayang, ini Dedi Bian, ucap Alena pada putranya, mulai memperkenalkan Bian dengan Dedi kandungnya. Dedi, tanya Bian dengan wajah polosnya. Ya, ini Dedi sayang. Dengan penuh semangat Abian memperkenalkan dirinya. Bolehkah aku menggendongnya? Tentu saja. Alena menyerahkan putranya untuk digendong Abian. Dan untung saja putranya itu mau dan tidak menangis saat digendong oleh sosok yang baru dikenalnya. Karena biasanya Bian tidak mudah dekat dengan orang lain. Mungkin karena ikatan batin keduanya lah yang membuat putranya dengan cepat menerima Abian. Kenapa tidak dari kemarin? Alana menyenggol bahu adiknya, tanpa mengalihkan tatapannya pada Abian yang terlihat bahagia bisa memeluk dan menggendong Bian. Kemarin aku masih marah padanya, sahut Alena yang juga tidak mengalihkan tatapannya pada dua orang yang berarti di hati dan hidupnya. Aku senang kau sudah memaafkan Abian dan mengizinkan dia bertemu dengan putra kalian. Alana bangga pada adiknya yang memang sejak dulu bersikap sangat dewasa. Bersambung.